Shalom, selamat sore Bapak Ibu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali jika sore hari ini kita boleh kembali beribadah bersama walaupun secara online. Semoga semangat kita tetap menyala-nyala ya. Mari kita pujikan yang pertama dengan lagu Dengan Apa Kan Ku Balas.
Jemaat yang terkasih, dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Doa pembukaan akan disampaikan oleh Bapak Andreas Eko. Jemaat, mari kita satu dalam doa untuk mengawali ibadah kita pada sore hari ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan sampai pada hari ini. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu Bapa, terima kasih untuk segala berkat yang Engkau sampaikan kepada kami. Terlebih secara khusus pada saat ini Bapa, kami boleh mempersiapkan hati kami untuk masuk di dalam ibadah tengah minggu ini. Engkau tutup bungkus kami semua Bapa, setiap pelayan-pelayan-Mu di sore hari ini. Yang pemusik Engkau tutup bungkus, Engkau berkati. Yang song leader juga Engkau tutup bungkus. Semuanya Engkau tutup bungkus kami yang bertugas pada sore hari ini Bapa, terlebih hamba-Mu, Bapak Andi yang akan menyampaikan firman-Nya, biarlah apa yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi kami semua dan kami dapat menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mengucap syukur Bapa untuk anak-anak-Mu yang saat ini juga ada di dalam tempat tinggal atau di rumah masing-masing untuk menikmati kebersamaan di ibadah sore ini lewat streaming. Kiranya Engkau menyertainya Bapa, supaya apa yang sudah kami persiapkan ini sekali lagi untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami serahkan Bapa ibadah sore hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Kristus doa ini kami serahkan. Amin. Masih dengan bangkit berdiri dan penuh dengan sukacita, mari kita pujikan Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat. Kini saatnya kita memberikan berkat yang datang dari Tuhan. Doa persembahan akan dipimpin oleh Bapak Rudi Rianto. Mari jemaat, dalam kebaktian tengah minggu ini kita mengambil
bagian untuk persembahan. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak-kotak yang tersedia di depan TU atau melalui transfer ke akun yang tertera di warta jemaat. Mari jemaat kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami selama ini. Kalau sebentar kami akan mengembalikan persembahan ini, Tuhan berkati. Juga majelis yang akan mengelola persembahan ini. Persembahan ini untuk pelayanan diakonia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Bapak Andi Budi Kristia, mari kita menyanyikan sebuah pujian lagu yang berjudul Kami Perlu Kau Tuhan, disambung dengan satu-satunya. Untuk Bapak Andi Budi Kristia dipersilahkan.
Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh kesempatan yang indah kami boleh sekali lagi untuk merenungkan firman-Mu. Tuntun kami Bapa, agar kami bersama-sama mengenal, menerima firman-Mu, dan terlebih lagi kemudian untuk melakukannya. Oleh sebab itu Bapa, kami perlu Engkau, tuntun urapi kami, baik hamba-Mu, baik jemaat-Mu yang mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang terambil dari Kitab Keluaran. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai yang ke-27. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang Gunung Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Terpujilah nama Tuhan. Nah, kita akan belajar bersama-sama, kita bersama-sama diberikan tema pimpinan Tuhan mengubah pahit menjadi manis. Nah, pimpinan Tuhan itu mengubah sesuatu yang pahit menjadi sesuatu yang manis. Ini adalah tentang anugerah Tuhan. Ini tentang kemurahan Tuhan. Bagaimana tidak? Karena sesuatu yang pahit Tuhan ubahkan menjadi sesuatu yang manis untuk siapa? Untuk kita. Untuk kita nikmati. Dan yang dapat melakukannya tentu adalah Allah. Oleh sebab itu ini tentang anugerah dan tentang kemurahan Allah. Kita bisa melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel. Pertama kali mereka keluar dari tanah Mesir. Kita perhatikan pada ayat yang ke-22, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sebenarnya bangsa Israel telah memperoleh kemurahan Tuhan. Telah memperoleh anugerah daripada Tuhan. Yaitu kesempatan keluar dari tanah Mesir. Kehidupan yang sebelumnya pahit di tanah Mesir,
Tuhan angkat mereka keluar dari sana dan menikmati sesuatu yang manis, kesempatan bebas, kesempatan merdeka. Tuhan menuntun mereka. Tuhan memberikannya kepada orang-orang Israel. Itu adalah sesuatu yang manis. Nah, persoalannya adalah memang bangsa Israel belum begitu mengenal Allah. Oleh sebab itu pengenalan itu membawanya ketidakpahaman. Bangsa Israel belum begitu mengenal Allah. Oleh sebab itu mereka belum begitu mengenal kemurahan Allah. Tentu masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel adalah masalah tentang realita kehidupan. Apa realitanya? Perjalanan 3 hari lamanya di padang gurun. Tentu realitanya adalah mereka akan kehausan oleh karena panas yang terik. Perbekalan mereka ketika keluar dari Laut Teberau tentu habis selama 3 hari itu. Dan realitanya adalah mereka mengalami kehausan. Ini adalah tentang kenyataan hidup. Tetapi bagaimana yang terpenting adalah sebuah respon kita kepada Tuhan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak realita-realita tentang pahitnya kehidupan. Baik dari pahitnya yang begitu dalam atau hal-hal yang sederhana tetapi tentu kita rasakan hal pahit. Misalnya ada orang tua yang melihat anaknya belum menikah padahal usianya sudah saatnya menikah. Gitu. Orang tuanya bergumul berdoa agar anaknya cepat menikah. Dan doa itu terkabulkan dan akhirnya anaknya menikah. Tentu bersukacita. Dan setelah menikah anaknya meninggalkan orang tuanya. Dan orang tua itu tinggal sendiri. Lalu datanglah kesedihan. Itu tentang kepahitan hidup. Ada juga anak muda yang misalnya merindukan pasangan. Setelah mereka memperoleh pasangan dan ternyata pasangannya tidak terlalu setia. Lalu timbullah kepedihan di dalam hatinya. Atau juga ada orang tua yang merindukan anaknya memiliki pendidikan tinggi. Diusahakan sedemikian rupa, akhirnya anaknya masuk di dalam pendidikan yang sangat tinggi. Tetapi di dalamnya ada kesedihan oleh karena biayanya yang sangat tinggi. Inilah kehidupan kita. Banyak rupa-rupa kepahitan di dalam kehidupan ini. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menyadari ada Tuhan yang memiliki kemurahan di dalam setiap kepahitan hidup. Ada realita yang harus kita jalani di dunia ini. Ada banyak kenyataan yang akan membuat kita pahit. Tetapi harus kita sadari. Kita adalah anak-anak Tuhan yang mengenal Allah, yang memiliki Kristus. Kita harus mengenal. Dan bahwa Ialah yang pemilik kemurahan hidup. Yang mampu mengubahkan sesuatu yang pahit menjadikan sesuatu yang manis untuk kita nikmati. Tetapi kita harus juga menyadari, kita tinggal di dunia ini, di mana dunia ini penuh sesuatu hal yang akan memedihkan hidup kita. Dalam Ayub 7 ayat 1 di sana dikatakan, bukankah manusia harus bergumul di bumi? Dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Manusia harus bergumul di bumi. Pergumulan akan apa? Akan hal-hal yang tentu kita tidak inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang terjadi di sekitar kita adalah tentang realita kehidupan.
kesulitan, itu realita di dalam dunia. Kesengsaraan, penderitaan, bahkan bencana alam, tentu itu adalah realita di dalam kehidupan ini. Ada yang terjadi oleh karena perbuatan manusia timbulnya bencana alam. Atau oleh karena usia dunia ini yang semakin tua. Dan kemudian timbullah banyak bencana-bencana. Atau pola hidup kita yang tidak sehat yang kemudian kita menjadi sakit. Itu adalah realita karena kita tinggal di dunia ini. Atau kecelakaan-kecelakaan oleh karena kelalaian kita atau oleh karena kelalaian orang lain. Akhirnya kita mengalami kecelakaan. Itu pun realita di dalam kehidupan ini. Tetapi mari kita menyadari bahwa di dalam kenyataan yang pahit itu ada Tuhan. Di dalam kenyataan yang pedih itu ada kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu sebenarnya di dalam hal-hal yang sulit, di dalam hal-hal yang penuh pergumulan itu kita menemukan Tuhan. Karena di banyak hal ketika kita mengalami kemudahan kita melupakan Tuhan. Oleh sebab itu dalam Mazmur 119 ayat 71 dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Pemazmur mengatakan bahwa tertindas atau menderita itu baik. Tentu secara fisik itu tidak baik baginya. Tetapi secara spiritual, secara roh itu sangat baik. Membawa kita semakin mengenal akan Tuhan. Nah, lalu bagaimana kita dapat melewati masa sulit itu? Kalau memang masa sulit itu adalah realita, masa pahit itu adalah kenyataan hidup di dunia ini. Lalu bagaimana kita dapat melewati itu? Dengan menggapai janji Allah, yaitu pemberian yang manis yang Tuhan berikan. Nah, kita perhatikan pada ayat yang ke-26. Apa janji yang Allah berikan sesuai dengan teks yang kita baca. Kita perhatikan ayat 26. Firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapan, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Bangsa Israel masuk dalam perjalanan bersama dengan Tuhan. Dan perjalanan itu adalah perjalanan yang realita. Mereka sedang berjalan di padang gurun. Lalu berjumpalah mereka sampai ke Mara. Dan di sana mereka menemukan sumber mata air yang pahit. Itu adalah sebuah kenyataan. Nah, tetapi bagaimana kita dapat melewati itu? Yang pertama yang Tuhan berikan, dengar-dengaran akan suara Tuhan. Seperti yang dikatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya apa yang benar di matanya. Artinya dengar-dengaran akan suara Tuhan. Firman Tuhan menghasilkan tindakan yang benar. Nah, jadi langkah awal yang penting bagi kita bersama-sama untuk memperoleh kemurahan Tuhan di tengah-tengah kepahitan hidup. Dengarkan suara Tuhan. Nah, jadi mendengarkan suara Tuhan ini berkaitan dengan bagaimana kita taat dan patuh. Seseorang yang tidak taat dan patuh dan tidak mengakui bahwa ia adalah Tuhan, kita sulit mendengarkan. Tetapi bagaimana ini penting kita mendengarkan suara Tuhan. Dan di dunia ini, di hidup ini,
banyak suara-suara yang sedikit banyak mempengaruhi langkah hidup kita. Ada suara Tuhan, ada suara kebijaksanaan, ada suara hikmat yang dari luar yang bercampur yang kita terima. Dan kita harus penuh hikmat untuk memilah-milah itu. Banyak suara-suara dan bagaimana kita melihat suara Tuhan. Bagaimana kita mendengar suara Tuhan. Pesan firman Tuhan adalah bagaimana kita dapat mendengar suara Tuhan. Dan tentu kita sungguh mengucap syukur di saat ini. Kita memiliki Alkitab, firman Tuhan yang disediakan oleh Allah. Dan inilah suara Tuhan. Kita perlu sungguh-sungguh membaca firman Tuhan agar kita mengenal suara Tuhan. Agar kita dapat mendengar suara Tuhan. Apa akibatnya kalau kita tidak mendengarkan suara Tuhan, malah mendengarkan suara yang lain? Yaitu kita tidak dapat hidup benar. Salah mendengar suara Tuhan mengakibatkan perbuatan-perbuatan yang salah juga di dalam kehidupan kita. Salah mendengar mengakibatkan sesuatu yang buruk. Apalagi ketika kita mengalami kesulitan hidup. Apa contohnya ketika kita salah mendengar? Nah, ada bagian firman Tuhan yang didengar banyak orang. Nah, banyak orang mengatakan mata ganti mata. Tentu kita pernah mendengar kata-kata ini. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, atau nyawa harus dibalas dengan nyawa. Nah, ini kata-kata banyak orang. Sepertinya penuh hikmat. Sepertinya ada hal yang benar di situ. Tetapi itu bukan firman Tuhan. Orang banyak mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa harus dibalas dengan nyawa. Tetapi suara Tuhan apa? Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah, ini perlu kita sungguh-sungguh mengenal suara Tuhan. Salah mengenal mengakibatkan sesuatu yang buruk terjadi. Kemudian banyak orang juga mengatakan kasihilah sesamamu, tetapi bencilah musuh, lawanlah musuh. Tetapi suara Tuhan apa? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita perlu belajar peka akan suara Tuhan. Mari kita bergiat membaca firman Tuhan kembali. Di sana ada suara Tuhan yang akan menuntun kita. Bangsa Israel dituntun Allah keluar dari tanah Mesir. Dan mereka tentu memperoleh tuntunan Tuhan. Kenyataannya memang di padang gurun itu yang harus dilalui ada Mara. Dan kenyataannya di situ adalah air yang pahit. Tetapi respon yang perlu kita olah. Bangsa Israel merespon sesuatu yang tidak tepat sebenarnya. Mereka kemudian mengeluh. Ayat ke-24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Bangsa Israel merasakan dulu tinggal di Mesir, airnya sangat jernih, airnya segar yang dapat dinikmati, begitu bebas. Tetapi ketika mengikut Tuhan, loh kok menikmati air yang pahit. Mereka buru-buru merespon dengan sesuatu yang tidak tepat. Padahal kalau mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan. Seperti yang dilakukan oleh Musa, ayat 25. Musa berseru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Inilah
bagaimana Musa melakukan sesuatu yang tepat, berseru kepada Tuhan. Loh, itu kan Musa yang dekat dengan Tuhan. Kalau bangsa Israel bagaimana? Kita perlu ingat, sebelum bagian yang kita baca di kisah bagaimana bangsa Israel meratapi penderitaannya oleh karena disiksa, dapat tekanan di tanah Mesir, mengalami penderitaan di sana. Bukankah ratapan mereka, seruan mereka, penderitaan mereka sampai kepada Tuhan? Oleh sebab itu Tuhan mengutus Musa. Jadi suara bangsa Israel didengarkan oleh Allah kalau mereka berseru. Nah, jadi respon yang tidak tepat yang dilakukan oleh bangsa Israel. Jadi mari kita berespon benar. Kenali suara Tuhan. Kenali apa yang mau Tuhan. Ketika kita dalam kesusahan, ketika kita dalam penderitaan, berserulah kepada Tuhan. Tuhan akan mengubahkan sesuatu yang pahit itu menjadi sesuatu yang manis, yang dapat kita nikmati. Nah, kemudian yang kedua, yaitu memasang telinga kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Nah, tadi yang pertama adalah mendengar dan sekarang memasang telinga. Loh, apa bedanya? Kalau kita mendengar, yaitu bagaimana kita tidak salah mendengar suara Tuhan atau suara hal lain. Suara dari Bapa atau suara hikmat yang lain. Tetapi sekarang yang kedua adalah memasang telinga. Bagaimana kita fokus tidak salah mendengar. Meskipun seolah-olah itu dari Allah. Tetapi ternyata bukan dari Allah. Salah mendengar. Nah, jadi jangan salah mendengarkan pesan. Nah, ada kisah yang menarik dari Napoleon Bonaparte. Nah, saat terjadi perang di Timur Tengah pada tahun 1799. Napoleon Bonaparte bermaksud melepaskan tawanan sejumlah 1.200 tawanan tentara Turki yang ditawan oleh Perancis. Jadi pada masa itu Napoleon Bonaparte memimpin peperangan itu. Dan ada tawanan yang begitu besar sejumlah 1.200 tentara Turki. Nah, masalahnya adalah ketika itu Napoleon sedang kena sakit flu dan batuk. Penyakit yang sederhana yang cukup mengganggu. Nah, saat menginspeksi pasukan, nah ini ketika Napoleon menginspeksi pasukan, Napoleon bersin-bersin dan batuk. Nah, batuk itu sangat mengganggu pekerjaannya. Lalu Napoleon mengatakan dalam bahasa Prancis, ya cukup susah untuk membacanya. Yang Napoleon mengatakan saat bersamaan dengan bersin dan batuk-batuk, itu Napoleon mengatakan masraikoto. Artinya batuk sialan. Napoleon mengeluh oleh karena sakit flu-nya dan batuknya. Tetapi masalahnya adalah ketika Napoleon mengucapkan itu, di depannya ada perwira yang mendampingi Napoleon dan mendengar seperti Napoleon mengatakan demikian. Masaikotos, selisih sedikit tetapi artinya berbeda. Perwira itu mendengar bahwa Napoleon mengatakan bunuh semua. Akhirnya seluruh tawanan Turki itu dibunuh. Padahal Napoleon hendak membebaskan tawanan itu semua. Nah, oleh karena salah mendengar, tentu perwira itu mendengar Napoleon yang mengatakannya. Bukan orang lain, tetapi salah mendengar mengakibatkan sesuatu yang buruk terjadi.
Nah, inilah yang penting bagi kita untuk benar-benar mendengarkan suara Tuhan, memasang telinga kita. Kita butuh fokus, kita butuh perenungan yang baik, kita butuh waktu bersama Tuhan untuk dapat benar-benar memasang telinga kita. Dan demikian juga yang sebenarnya dilakukan oleh bangsa Israel tentang kisah anak lembu emas. Bangsa Israel mengakui bahwa perjalanan mereka adalah perjalanan dipimpin oleh Allah. Tetapi ketika Musa naik ke gunung, merasa bangsa Israel tidak ada pemimpin, merasa Tuhan berhenti memimpin. Oleh sebab itu bangsa Israel memohon Harun untuk membuat Allah, yaitu melalui patung anak lembu emas. Pikirnya adalah melalui patung itu Allah dapat memimpin mereka kembali. Nah, inilah sesuatu yang salah mendengar. Oleh karena apa? Tidak memasang telinga benar-benar. Padahal Allah telah memberikan 10 hukum Taurat bagi mereka. Mereka salah mendengar, bangsa Israel ataupun Harun. Akibatnya adalah Allah murka. Apa yang kita pelajari dari kisah ini? Penting bagi kita. Kita memang di dalam hidup ini banyak sesuatu yang buruk yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita hidup di dalam dunia yang mengenai dampak-dampaknya sudah ditetapkan oleh Allah. Yaitu kelahiran, sakit, menjadi tua dan meninggal. Sesuatu yang jelas, sesuatu yang tetap, dan di dalam antara kelahiran sampai meninggal itu ada banyak kisah-kisah penderitaan, kisah-kisah pahit yang harus kita lalui atau lewati. Kondisi dunia ini adalah sebuah realita kehidupan. Dan untuk melampaui realita itu, kita membutuhkan Allah. Kita membutuhkan Allah. Dan kita patut bersyukur bahwa kita memiliki Kristus yang menolong, menuntun, dan memberikan anugerahnya kepada kita. Nah, laut Teberau yang harus dilewati bangsa Israel. Laut Teberau tidak dapat diseberangi dengan jalan kaki adalah realita. Tetapi Laut Teberau terbelah dan dapat dilewati dengan berjalan kaki, itu adalah kemurahan Tuhan. Berjalan di padang gurun merasakan panas terik dan haus adalah realita. Dan air yang pahit juga adalah realita, kenyataan. Nah, tapi air menjadi manis adalah kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kisah kehidupan kita adalah kisah kehidupan menemukan jawaban Tuhan. Mari kita di tengah-tengah kehidupan yang begitu berat, yang begitu sulit, yang mungkin sekarang ini Bapak Ibu Saudara sedang mengalami sesuatu yang tidak baik, bergumul, menderita oleh karena berbagai pergumulan. Temukan Tuhan, dengarkan suara Tuhan, buka telinga untuk mendengar, untuk menemukan bahwa di dalam sana ada jaminan, ada kemurahan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan kisah firman Tuhan yang kita baca di dalam Alkitab ini adalah kisah-kisah bagaimana mereka, tokoh-tokoh yang menemukan jawaban di tengah-tengah kepahitan. Seperti halnya Paulus yang bersuka di dalam kelemahan. Karena di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Jadi jemaat Tuhan, mari kita sungguh-sungguh bertekun di dalam Tuhan. Karena melalui bertekun di dalam Tuhan,
kita dapat melampaui sesuatu yang pahit itu dan berjalan bersama-sama dengan Allah untuk menggapai janji Dia yang manis itu. Mari kita bertekun, mendengarkan, memperhatikan baik-baik dengan melakukan firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Kita taat, maka Allah dengan segala kekayaan dan kemurahan-Nya menuntun kita kepada jalan yang manis itu. Mari kita bertekun di dalamnya. Mari kita gapai janji Tuhan dengan bertekun, dengan mendengarkan, dengan membuka telinga, dan dengan sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah kasih karunia Tuhan, hikmat, kebijaksanaan, dan anugerah kemurahan Tuhan sungguh melimpah atas kita semua. Sehingga kita bersama-sama dapat melampaui sesuatu yang pahit di dalam kehidupan kita. Dan menggapai bersama dengan Tuhan sesuatu yang manis itu. Yaitu janji Tuhan seperti di Elim. Bagaimana Tuhan memberikan Elim kepada bangsa Israel. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami memiliki Engkau. Di tengah-tengah berbagai kesulitan hidup yang harus kami lalui, kenyataan-kenyataan pahit yang harus kami terima oleh karena kami hidup di dalam dunia ini. Tuntun dan tolong kami. Biarlah firman-Mu yang terus boleh kami dengar, menuntun kehidupan kami untuk mampu melewati, mampu melampaui sesuatu yang pahit itu untuk menerima janji-Mu yang manis itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Andi Budi Krisetia. Kiranya firman Tuhan dapat hidup dan berbuah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lanjutkan dengan pujian Ku Percaya Janji-Mu. Saat ku hancur hati, ku datang padamu.
Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku. Mari kita katakan bersama bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kita. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Doa berkat dan doa penutup akan disampaikan oleh Bapak Andi Budi Kristetya. Jemaat Tuhan, mari kita akhiri untuk ibadah sore hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur kesempatan yang baik, kesempatan yang indah yang Tuhan berikan sehingga kami boleh menikmati ibadah sore malam hari ini. Dan biarlah apa yang telah kami terima sungguh kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan segala aktivitas kami, kiranya Tuhan yang memberkati. Dan kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat itu Tuhan Yesus memberkati.